yang ditanyakan tujuan dan untuk melaporkan, serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Raditya. Ya. Ya, untuk terima kasih pada rekan-rekan teman media dan wartawan bahwa pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak Polisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video syur yang patut diduga mirip dengan Rizky Raditya. Di kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Jadi baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Jadi ada 23 pertanyaan ya, mulai dari jam 2 tadi sampai hampir setengah 5. Pertanyaan apa aja Pak? Ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan tujuan dan untuk melaporkan, serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Raditya. Ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan, yaitu berupa video dalam bentuk flash disk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor, Oh, kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan, sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu benar juga mirip Rizky Raditya atau gimana Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video syur Rizky Raditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah, Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rizky Raditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan begitu, dan itu sudah dikantongi. Nah tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik? Tadi 2 menit 14 detik. Itu hanya solo atau Atau ada lawan main? ada lawan mainnya atau gimana tuh? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rizky Raditya gitu. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi waktu ke pihak Rizky? Belum, sampai saat ini kita belum ada konfirmasi, dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustadz, jika kita mungkin alasan
Gimana? Alasan. Oh ya, alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video sur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Terutama apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya dari take down, Pak Ustadz, gimana? Gimana? Kan videonya dari take down dan nggak ada lagi, gimana? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya gitu. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Bang? Untuk sementara satu ya yang kebetulan pengikutnya cukup banyak dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik gitu. Itu yang kami jadikan bukti gitu. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari pornografi sendiri? Ya tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aura, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video sendiri ada suaranya atau hanya video aja gambar gitu? Itu bisa dijelaskan? Ada suaranya, ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya karena dia video callan gitu. Kalau untuk media online yang untuk Ustadz upload itu yang itu dari media online apa kan? Nama media online? Link apa namanya? Twitter. Dan Ya Tribun. Ya kayak ada Tribun. Namanya Tribun. ya maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang Memberitakan viralnya berita. video sur Reski Aditya. Tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, Iya. hanya cuplikan itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur Video. artis gitu. Untuk saksi yang diajukan siapa aja, Mas? Mungkin kan tadi juga ada media yang ini atau mungkin dari akun atau gimana? Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Sebagai latar belakangnya. Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru apa? Ya. Guru agama ya? Bukan guru PPKN. Guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Ustadz, mungkin terakhir harapannya mungkin apa? Harapan. Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan, pertama. Terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Dan kedua saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Reski Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi ke pihak Polda Polisian. Oke. Terima kasih.